Halo Dede, selamat pagi. Oke, sebelum kita mulaikan proses mengajar kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan menunaikan proses mengajar kami pada hari ini, biarlah apa yang kami pelajari bisa masuk dalam hati dan pikiran kami. Bapa yang doa kami, haleluya, amin. Oke, baiklah. Pada saat ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian hidup bersyukur. Oke, sebelum Ibu masuk dalam materi, Ibu mau nanya dulu, apa sih yang adik-adik ketahui tentang hidup bersyukur? Oke, yang adik-adik bilang itu semuanya benar. Hidup bersyukur itu bersyukur dalam segala situasi, seperti baik itu dalam keadaan susah, baik itu dalam keadaan senang, kita harus tetap bersyukur. Oke, Ibu akan ajak kalian untuk membaca Alkitab dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Oke, di sini diberi perikop ke 10 orang kusta. Oke, Ibu akan membacakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau." Oke. Kenapa Ibu mengambil dalam kisah Lukas 17 ini yang tentang ke-10 orang kusta? Di sini Ibu mengambil kesimpulan dari sini, yaitu banyak orang yang menerima kebaikan Tuhan seperti kesembuhan, keselamatan, pemenuhan kebutuhan jasmani dan lain-lain. Tapi tidak semua yang terima berkat Tuhan itu membalas kebaikan Tuhan. Walaupun sebenarnya ya kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Tapi kalau orang yang bersyukur pasti tahu bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan gitu. Jadi orang bersyukur sesuai cerita 10 orang kusta berbalik kepada sang pemberi berkat itu, yaitu kita harus harus berdoa, belajar kebenaran, melakukan kehendak Tuhan dan hidup dalam kekudusan, kesucian, menjadi garam dan terang dunia. Jangan kita sudah dapat berkat dari Tuhan, tapi kita sakit aja kita baru cari Tuhan. Ketika kita sembuh, ketika kita sudah diberikan kesehatan sama Tuhan, kita tidak mengucap syukurnya, karena kebanyakan yang Ibu lihat seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang bersyukur dalam segala hal, artinya itu tidak mengeluh apapun keadaan kita, baik itu buruk, keadaan yang alami, stay okay, dan tidak pernah menyalahkan Tuhan tentang keadaan kita sekarang. Jadi apapun itu, baik kita dalam keadaan sakit, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kembali lagi Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang di luar batas
di luar kemampuan manusia itu sendiri. Jadi adik-adik, kita di sini harus selalu bersyukur dalam hal apapun. Ya, seperti contoh Yesus juga sekalipun dia disalibkan tetap dia tidak melukai perasaan Allah dengan perkataan orang. Jadi kita seperti itu, walaupun orang sudah berkata yang tidak baik sama kita, tetap kita harus bersyukur, harus menerima dia dengan ucapan syukur ya. Setidaknya hati kita itu baik sama dia. Itu urusan dia sama Tuhan gitu, bukan urusan. Yang penting kita sudah sudah bersyukur gitu, sama bisa kenal dia, bisa berteman sama dia, bisa bergaul sama dia gitu. Oke, sampai sini Ibu harap bisa mengerti dengan pembahasan tentang pengertian hidup bersyukur. Oke, sekian dari materi Ibu. Mari kita berdoa untuk menutupnya. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar. Biarlah apa yang kami pelajari tadi bisa bermanfaat bagi masa depan kami. Tuhan, doa kami. Haleluya. Amin.